Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Pona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo menanggapi soal penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Menurutnya, penangkapan tersangka gratifikasi dan suap itu menunjukkan semua pihak sama di mata hukum. Penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 10 Januari menjadi bukti semua sama di mata hukum. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan di Jakarta menilai penangkapan gubernur yang memimpin Bumi Cenderawasih selama 2 periode tersebut menjadi proses penegak hukum selayaknya dihormati yang berdasarkan barang bukti dan fakta yang ada. Ya semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Sebelumnya pada 5 September 2022, KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB bersama dengan Direktur PT Tabi Bangun Papua, Riyanto Laka sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Lukas diduga telah menerima suap gratifikasi senilai 1 miliar rupiah agar memenangkan 3 paket proyek untuk digarap PT Tabi Bangun Papua. Dalam kesempatan berbeda, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai alternatif agar pemerintah di Papua tetap berjalan dengan baik, termasuk pengisian posisi jabatan Gubernur Papua yang saat ini kosong. Mahfud MD juga menegaskan agar semua pihak tidak lagi mempertentangkan permasalahan penangkapan Lukas NMB dan dikaitkan dengan ketidakadilan penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sudah ada langkah-langkah alternatif, pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan. Dan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis. Kita sudah bicara dengan Menteri, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya, kita sudah rapat. Nanti ditunggu aja. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus dugaan korupsi suap ketok palu rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun 2017-2018. KPK kembali menetapkan 28 orang tersangka, yaitu anggota DPRD Jambi periode 2014-2019. 10 diantaranya telah ditahan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan keterangan pers pengembangan kasus suap ketok palu rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Johanis Tanak dalam keterangan persnya mengatakan, KPK telah menetapkan 28 orang tersangka anggota DPRD Jambi periode 2014-2019. Adapun 10 orang tersangka yang telah ditahan, yakni Supriyanto, Zainuddin, Muntalia, Syofian, Rudi Wijaya, M. Jubar, Ismet Kahar, Popriyanto, Kartiniah, dan Syofian Ali. Tanak menyebut penetapan 10 tersangka tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap RAPBD Provinsi Jambi 2018 dan 2017 yang menjerat ex-gubernur Jambi Zumi Zola. Untuk proses penyidikan, tim penyidik saat ini baru menahan 10 tersangka yang ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 10 Januari 2023 sampai dengan 29 Januari 2023. Yang dilakukan penahanan adalah masing-masing SP, SN, MT, SP, RW ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur dan MJ dan serta IK ditahan di rutan KPK pada Kafling C1. Sedangkan PR dan TR ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih.
SA ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan. Sedangkan untuk para tersangka lainnya, KPK mengimbau agar kooperatif hadir pada agenda pemanggilan berikutnya yang akan dilakukan oleh tim penyidik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Di kesempatan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan berusaha untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana tanpa meniadakan penyelesaian secara yudisial. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu. Hal itu disampaikan usai menerima laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM masa lalu yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Presiden mengaku bahwa ia telah membaca secara seksama laporan dari tim PP HAM tersebut yang sebelumnya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Presiden juga menginstruksikan kepada Menko Polhukam agar mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam memastikan dua hal tersebut untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Dalam kesempatan lebih awal, Menko Polhukam menegaskan, kerja dan laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu tidak menganulir penyelesaian yudisial peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Sedangkan untuk peristiwa pelanggaran HAM berat sesudah tahun 2000 diselesaikan melalui pengadilan HAM biasa. Jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian non-yudisial. Bukan, yang yudisial silakan jalan. Yang kedua, isu yang dulu rame, misalnya masalah peristiwa 65. Ada yang menuding itu untuk menghidupkan lagi komunisme dan sebagainya, itu tidak benar. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.